Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Kurniawati dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi komunikasi. Komunikasi terbagi ke dalam 4 hal, yaitu sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Keempat fungsi ini memiliki porsi masing-masing di dalam komunikasi. Sekarang, mari kita bahas mengenai fungsi sosial terlebih dahulu. Pada fungsi yang pertama ini, memberitahukan kepada kita semua bahwa komunikasi merupakan hal mendasar bagi kelangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan dengan komunikasilah manusia bisa berinteraksi dari manusia satu ke manusia yang lainnya. Ada 5 hal penting di dalam fungsi sosial. Pertama, mengenai pembentukan konsep diri, membangun hubungan, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, dan kebahagiaan. Kelima hal inilah yang akan digunakan dalam fungsi komunikasi pada fungsi sosial. Sekarang, mari kita bahas mengenai konsep diri dalam fungsi sosial. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu diperoleh melalui informasi yang disampaikan oleh orang lain. Artinya, kita membutuhkan orang lain untuk mengetahui bagaimana konsep diri kita sebenarnya. Akan tetapi, hal tersebut juga menimbulkan kerancuan antara konsep diri menurut pandangan diri kita sendiri atau konsep diri menurut pandangan orang lain. Sehingga ketika ditanya apakah konsep diri Anda saat ini, apakah benar itu konsep diri menurut pandangan diri Anda atau pandangan orang lain, rata-rata orang akan kesusahan ketika membedakan antara konsep diri menurut pandangan orang lain atau menurut diri sendiri. Contohnya, Anda ingin terlihat cantik, ingin terlihat ganteng, ingin terlihat rapi, ingin terlihat wangi. Itu karena konsep diri menurut pandangan diri Anda sendiri, atau ingin dipandang orang lain, ingin tampak demikian. Maka jika divisualkan atau disimpulkan, semakin dewasa diri kita, konsep diri menurut kita semakin hilang, berganti dengan konsep diri menurut pandangan orang lain. Jika divisualkan, pembentukan konsep diri adalah sebuah siklus di mana berawal dari perilaku kita yang akhirnya membentuk konsep diri kita sendiri. Sedangkan konsep diri kita dipengaruhi oleh eksternal, dan eksternal tersebut seperti lingkungan, teman, dan lain sebagainya dijadikan umpan balik dalam menghasilkan perilaku kita yang baru. Dan dari perilaku kita yang baru, balik lagi pada konsep diri dan akan terjadi hal tersebut secara terus-menerus sampai diri kita terbentuk berdasarkan pandangan orang lain. Yang kedua dalam fungsi sosial adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah pernyataan eksistensi diri, dan dengan berkomunikasi, individu bisa menunjukkan bahwa dirinya eksis. Dengan komunikasi, seseorang bisa mengenalkan dirinya kepada orang lain sekaligus menunjukkan bahwa dirinya itu ada. Dan dengan komunikasi jugalah orang bisa menunjukkan kelebihannya kepada orang lain. Sedangkan fungsi sosial mengenai kebahagiaan, hubungan, dan kelangsungan hidup merupakan satu kesatuan bahasan yang akan kita bahas saat ini. Ada setidaknya 4 teori yang menyangkut mengenai fungsi sosial, kebahagiaan, hubungan, dan kelangsungan hidup. Pertama, mengenai teori pertukaran sosial yang membicarakan mengenai cara mempertahankan hubungan. Kemudian kedua, penetrasi sosial yang membicarakan mengenai proses membangun hubungan. Yang ketiga adalah teori disonansi kognitif yang membicarakan bagaimana komunikator memahami lingkungannya. Dan yang keempat, teori kebutuhan hubungan interpersonal yang membicarakan mengenai latar belakang mempertahankan sebuah hubungan. Teori penetrasi sosial adalah teori yang berfokus pada hubungan interpersonal yang dinamis dan dapat berkembang dari yang tidak intim menjadi lebih intim atau penetrasi, maupun sebaliknya atau depenetrasi. Artinya, teori ini menjelaskan bagaimana sebuah hubungan dari yang awalnya tidak dekat menjadi dekat. Itulah yang akan banyak dijelaskan dalam teori penetrasi sosial. Berikutnya,
Teori disonansi kognitif, di mana teori ini membicarakan mengenai komunikasi yang berhubungan dengan perasaan ketidaknyamanan karena sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak baik atau tidak sesuai yang dihasilkan oleh lawan bicara. Lalu, teori kebutuhan hubungan interpersonal, di mana teori ini menjelaskan tentang adanya hubungan yang terjadi antara individu yang harus menghadirkan sesuatu dalam kondisi tertentu agar dapat menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Kebutuhan interpersonal pun terdapat 3 macam diantaranya, inklusif, kontrol, dan afeksi. Berikutnya, mengenai teori pertukaran sosial, di mana teori ini dalam bidang komunikasi yang biasanya disebut sebagai pertukaran sosial, bahwa yang menghitung nilai keseluruhan hasil sebuah hubungan dengan mengurangkan pengorbanannya atau biaya dari ganjaran atau reward yang diterimanya. Kita masuk pada fungsi komunikasi yang kedua, yaitu fungsi ekspresif, di mana fungsi ini sebagai instrumental dalam berkomunikasi ketika tidak memungkinkan dalam menggunakan bahasa verbal ataupun digunakan untuk menekankan pesan-pesan verbal yang ada. Dan ini lebih banyak menyangkut mengenai komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi yang ketiga adalah fungsi ritual, di mana secara kolektif oleh suatu komunitas, komunikasi ritual bisa mulai dari peristiwa yang sederhana sampai yang kompleks, dan fungsi ritual ini biasanya berkaitan dengan budaya. Fungsi berikutnya adalah fungsi instrumental, di mana fungsi instrumental ini memiliki beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan. Itulah sedikit penjelasan mengenai fungsi komunikasi. Saya Laili Kurniawati, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.